Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nice Studio Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website kita menjadi dinamis dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat terkenal yaitu PHP. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan PHP mulai dari dasar sampai kita bisa membuat sebuah aplikasi sederhana dengan menggunakan PHP. Sebelum belajar mengenai tentang PHP, kalian bisa searching dahulu tentang PHP apa sih itu dan bagaimana atau apa saja alat yang disediakan untuk menggunakan PHP ini di website kita. Nah, sekarang kita coba searching deh. PHP adalah. Nah, jadi di sini pengertian PHP sangat banyak sekali tutorialnya bahasa Indonesia yang kalian bisa baca pengertiannya. Jadi di sini PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang wajib dipelajari. Alasannya kenapa? Pemrograman ini karena mampu membuat website menjadi dinamis. Nah, sebenarnya dari tadi kenapa kita bilang dinamis? Dinamis adalah sebuah website yang dapat kita atur kontennya menggunakan database atau secara tidak statis. Nah, dan membedakan website yang hanya dengan HTML dan menggunakan PHP adalah kalau kita membuat website dengan HTML saja, ketika ada halaman banyak, kita harus membuat HTML satu persatu. Nah, sedangkan dengan PHP kita bisa membuatnya tidak perlu satu persatu, tapi kita bisa ubah semua dengan menggunakan PHP. Nah, untuk secara teorinya, PHP itu merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor, di mana PHP merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berdasarkan server-side dan bersifat open source. Jadi bersifat server side scripting. Jadi kita bisa mengubah datanya berdasarkan server bukan klien. Dan untuk codingan PHP kita tidak bisa lihat dengan langsung dengan Ctrl U. Biasanya kan kita tinggal Ctrl U atau inspect elemen untuk melihat kode HTML yang kita buat, tapi dengan PHP dia tidak akan tampil. Lalu PHP ini dapat diproses dengan server antara lain seperti Apache, Nging, dan Lightspeed. Nah, dan untuk teori lainnya kalian bisa pelajari lebih lanjut. Jadi, sebelum kita belajar PHP, kita harus persiapan dahulu software apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama pasti kita akan menggunakan browser. Nah, browser ini kita harus gunakan untuk membuka halaman website kita. Kalau misalnya tidak ada browser, ya kita tidak bisa membuka halaman website kita. Sangat simpel sekali. Yang kedua, kita butuh untuk text editor. Nah, text editor di sini itu ada banyak seperti Notepad, Notepad++, atau kita bisa menggunakan PHP Storm, VS Code, dan Sublime, serta lainnya. Kita bisa gunakan semuanya, tergantung kita sukanya menggunakan text editor apapun. Yang kedua, kita menggunakan web server lokal. Nah, web server lokal ini yang dimaksudkan adalah sebelum kita mengupload hasil yang sudah kita buat ke server utama, yang sudah di hosting maupun didomainkan, tahap pertamanya kita harus membuat secara lokal. Nah, di sini kita bisa menggunakan SAM atau MAM atau Apache, appserve, dan lainnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan text editor Sublime. Dan untuk web servernya kita akan menggunakan SAM. Karena di sini sudah include dengan MySQL. Oke ya. Nah, jadi tahap pertama sebelum kita mulai, kita harus siapkan semua software yang kita butuhkan. Oh ya, untuk browser kita bisa menggunakan Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan coba menginstal text editornya dulu. Caranya, ya kita tinggal searching saja. Tinggal cari Sublime di Google, download Sublime. Nah, nanti di sini akan muncul biasanya pertama kali, terus kita tinggal klik download saja, mau versi portable atau versi instalasi. Nah, kemudian untuk download SAM-nya, tinggal saja download SAM. Nah, kemudian kita klik. Nanti kita tinggal pilih versi PHP yang kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan versi PHP yang terbaru. Nah, sebelum merekam video ini, saya sudah mendownload SAM dan Sublime-nya. Jadi, sekarang kita langsung saja coba untuk instalasi. Jadi, di sini saya sudah masukkan dalam folder program. Nah, di sini Sublime kita tinggal klik 2 kali cara instalasinya, kemudian pilih yes. Lalu kita tinggal klik next, install, dan tunggu prosesnya berjalan, kemudian setelah selesai finish. Nah, lalu untuk membuka Sublime-nya tinggal cari di Explorer, Sublime, text 3. Nah, kita buka aplikasinya, nah tampilannya akan seperti ini.
Jadi untuk text editor bisa menggunakan text editor lain ya, tidak harus Sublime. Di sini saya contohkan menggunakan Sublime karena di sini Sublime yang paling ringan kalau menurut saya. Dan selanjutnya kita akan coba menggunakan atau menginstalasi SAM. Caranya tinggal klik 2 kali installernya, kemudian yes lagi. Lalu di sini akan muncul dialog untuk instalasi SAM-nya. Oke. Kemudian kita klik next. Next. Nah, di sini kita pilih folder SAM-nya ada di mana. Di sini saya akan tetap menggunakan drive C dan /SAM. Maksudnya akan ada folder SAM di dalam drive C. Kita coba next. Kemudian bahasanya tetap Inggris. Ini uncheck aja supaya tidak membuka browser. Kemudian kita next, dan tunggu proses instalasi berjalan. Nah, salah satu alasan saya menggunakan SAM di sini yang pertama ya pastinya gratis. Yang kedua, di sini kita sudah include MySQL untuk database-nya, jadi sekali install udah ada semua. Nah, sambil menunggu proses berjalan, mari kita berbicara tentang PHP atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan sekarang. Jadi kenapa kita menggunakan PHP? Karena PHP itu memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulan PHP adalah yang di sini kita bisa baca dari browsing. Yang pertama yang pasti bersifat open source, jadi bisa diakses semuanya dan secara gratis, tidak perlu berbayar. Kemudian fleksibel, kemudian library-nya banyak yang support, kemudian lebih cepat, lalu platformnya bisa berdiri sendiri, kemudian lebih user friendly, apalagi untuk pemula, kemudian bisa lebih stabil, lalu bisa menggunakan koneksi ke database dan bisa meningkatkan peluang kerja. Kenapa kok meningkatkan peluang kerja? Karena kebanyakan kita untuk membuat website itu menggunakan PHP. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa PHP, selanjutnya kita bisa untuk belajar ke framework-framework lain yang berbasisnya PHP, contohnya seperti Laravel, CodeConnector, Gi, dan lain-lain. Lalu, kenapa kita menggunakan PHP? Selain keuntungan tadi, yang kedua adalah dengan menggunakan PHP ini kita bisa mencari tutorial banyak karena untuk PHP ini tutorialnya banyak sekali. Nah, sedangkan kekurangan dari PHP sendiri kita bisa lihat di sini dari hasil pencarian kita. Nah, untuk kekurangannya yang persaingan ketat ya pasti, karena ya pasti komunitas PHP dan itu sifatnya open source, itu pasti berbayar. Maksudnya lebih banyak saingannya dibanding yang berbayar, kemudian mudah ditiru, ya, tinggal dilihat codingnya, tinggal diikutin, ya semuanya sih, tidak hanya PHP saja, kalau misalnya coding diikutin orang lain, kemudian ini keunggulan lagi sih untuk PHP karena dia hosting kebanyakan support dengan PHP. Oke, ini masih proses untuk instalasi SAM-nya. Kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Jadi sebelum kalian belajar PHP ini, sebaiknya kalian sudah mengerti tentang HTML dan CSS untuk membuat template atau membuat layout. Jadi dengan PHP ini, kita kombinasikan dengan HTML dan CSS akan menjadi sebuah website yang dinamis dan mudah atau enak untuk dilihat. Nah, apabila kalian ketika menginstal SAM, tiba-tiba muncul seperti ini, kalian klik allow saja. Karena itu meminta permission untuk firewall-nya, jadi allow saja. Oke, prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah selesai. Nah, jadi ketika selesai kita finish, nanti otomatis akan memunculkan control panel seperti ini. Nah, jadi ini adalah control panelnya untuk
menyetart atau memulai server kita. Ya, caranya tinggal klik start saja untuk Apache-nya. Dan apabila kita ingin menghidupkan database, kita klik start juga untuk database-nya. Jika muncul seperti ini, allow saja. Dia meminta untuk diterima oleh firewall-nya. Oke, setelah selesai, untuk mengecek apakah server kita sudah berjalan, yang pasti kita lihat di sini sudah berwarna hijau. Dan selanjutnya kita langsung buka saja di browser, tulis saja localhost. Nah, otomatis jika tampilannya seperti ini, server kita akan sudah berjalan. Jika ini server mati, nah kita refresh dengan menuliskan localhost, otomatis dia tidak akan berjalan. Nah, seperti ini apabila server mati. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita sudah tutup, tanpa menghidupkan server lagi, kalian tinggal membuka folder SAM control kalian, itu berada di drive yang sudah kalian install, misalnya di C, di sini saya di C, kemudian di sini ada folder SAM. Nah, kalian tinggal buka SAM, kemudian kita cari yang namanya SAM control, kalian tinggal klik 2 kali, otomatis akan membuka control panel kembali. Ya, kalian tinggal klik start seperti biasa. Kemudian jika ingin menghidupkan MyShell juga klik start lagi. Lalu, nah kalian buka localhost, otomatis sudah kembali tampil seperti ini. Oke, kita sudah selesai di tahap instalasi software. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita untuk membuat sebuah aplikasi atau website yang dinamis menggunakan PHP.